Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan melanjutkan teknik separasi pertemuan ke 8 dan 9. Ya, ini aslinya pertemuan 9, tapi karena kemarin sakit, jadi ya sempat buat yang 8. Kita melanjutkan masih dari PPT yang kemarin, masih distilasi. Oke, ini kali ini kita membahas ini dulu. Penyelesaian untuk distilasi ini multiple feed, seed stream, dan open stream. Kemudian ada yang multi komponen. Nanti ada percobaan Excel-nya di akhir dan chemset juga. Ya, ini untuk teorinya saja sekilas. Kita langsung ini untuk menentukan Rmin dan Nmin secara analitis. Ini nanti rumus-rumus yang ada di sini akan digunakan lagi di Excel. Jadi ini cuman teorinya aja. Ini untuk menghitung alpha average, yaitu dari alpha AB. Ini alpha AB itu menghitung volatilitas ya, relative volatility. Ini volatilitas. Volatilitas. Volatilitas A terhadap B itu sama dengan KA per KB, di mana KA itu YA per XA. Kalau KB berarti YB per XB. Ya, nanti kalau ini persamaan ini digabung nanti jadinya ini kesimpulannya, yaitu ketika alfa A terhadap B, volatilitas A terhadap B itu lebih dari satu, maka itu berarti bahwa komponen A lebih volatil dari komponen B. Oke, lanjut ini rumus yang kedua. Ini rumus yang kedua, nanti kita memakai rumus yang sama tetapi dengan bentuk yang berbeda. Jadi kita skip aja. Oke, ini juga nanti kita memakai metode yang berbeda. Kita skip. Ya, ini untuk mengingat aja, untuk apa, umpan cair jenuh itu Q-nya sama dengan satu. Ya, nanti ini masih kita pakai. Ini dari pertemuan kemarin ya, sudah dibahas untuk Q. Lanjut, ya ini kita nanti memakai ini, apa namanya, plot atau grafik dari FUG, Venske, Underwood, Gilliland. Ini nanti ada dua variabel. Ini variabel pertama, ini kedua. Nanti kita pakai di Excel. Nanti ketika sudah menemukan di salah satunya ini, nanti kita tarik garis lurus, kemudian kita cari yang nilai variabel satunya gitu. Oke, lanjut. Ini contoh soal. Untuk contoh soal nanti kita sudah ada di akhir, jadi ini kita skip lagi. Ya, ini buat multi komponen. Pengetahuan tentang multi komponen. Kalau sebelumnya kita memasukkan cuma dua komponen, yaitu mungkin air metanol dan sebagainya. Ini nanti kita ada contoh, yaitu memasukkan 4, dan tips untuk mengerjakannya yaitu kita mengambil dua dua tengahnya ya. Jadi anak A, B, C, D, yang D itu yang paling berat. Ini kita tulis paling berat. Kemudian yang A yang paling ringan. Ya, ini kemudian nanti kita mencari yang tengah-tengahnya, dua tengahnya. Nanti salah satunya jadi lead K. Lead K itu seperti namanya, jadi yang ringan, komponen ringan yang jadi kunci gitu. Yes, gitu aja. Kemudian yang HK itu heavy K. Itu yang komponen kuncinya, berarti di tengah yang dua ini.
Ya, kita jadi bisa menganggap yang 4 ini jadi 2, dan kalau dikerjakan dianggap 2 atau pseudo biner itu bisa kita kerjakan seperti metode yang pernah kita lakukan sebelumnya. Oke, lanjut lanjut. Ini untuk perhitungan plat. Plat itu stage ya. Stage. Plat stage. Stage di tray atau tray. Sama saja. Atau jumlah tray gitu ya. Oke, lanjut. Ini untuk teorinya metode ini. Kita nggak bahas banyak tentang ini. Ya, ini nanti metode yang kita gunakan yang ketiga, yaitu yang shortcut atau jalan pintas. Jadi ini nanti agak cepat gitu ya. Nah, ini ada asumsi dari metode shortcut ini. Metodenya ini. Oke, lanjut lanjut. Ini kita lanjut lanjut. Ya, ini yang tadi sudah dibilang untuk metode ini Fuchs ya, tadi yang Fuchs. Fuchs yang diagram tadi. Jadi nanti kita memakai itu yang nanti diplot, kotak diplot yang ini set set, nanti bentuknya seperti ini. Nanti kita plot sini, nanti ketemunya di mana gitu ya. Oke, lanjut lanjut. Nah, ini. Dan untuk jumlah plat atau jumlah stage, R rasio, N jumlah plat minimum, R rasio level minimum. Nah, ini nanti kita memakai rumus ini di Excel untuk persamaan Venn scale. Ini ada X DLK, LK tadi yang light K ya, light K, kecilin-kecilin. Kemudian kalau HK itu EV, EVK, komponen yang berat, ya. Komponen kunci yang berat. Yang oke. Nah, kemudian kita juga memakai ini nanti. Ini volatilitas average. Oke, lanjut lanjut. Nah, ini kita juga memakai ini nanti. Misalnya untuk mengkalkulasi dari data. Ini. Jadi nanti kita sudah menemukan Q-nya. Misal kalau cair jenuh Q-nya 1, jadi 1 min 1 sama dengan 0, 0 sama dengan ini. Nanti kita mencari theta, kemudian tetanya yang diketahui kita masukkan ke sini, akhirnya kita menemukan ini. Gitu ya. Oke, ini volatilitas, kemudian R min, level minimum, XDI, konsentrasi di atasnya atau distilat maksudnya. Distilat. Dan theta, volatilitas relatif, XFI dalam umpan atau fit. Jadi yang di awal itu ya, yang komponen awal. Ki, ya ini Ki tadi. Seperti kalau cair itu 1, kalau uap jenuh 0. Itu. Ini ada untuk lokasi tray umpan. Yang sayangnya di pertemuan kali ini nggak terlalu dibahas karena mungkin terlalu rumit. Ini rumusnya. Oke, kita lanjut contoh. Ya, ini kita nanti akan mengerjakan ini menggunakan Excel. Excel ini ada aliran cairan. Ada sekian sekian. Ya, ini ya. Oke, lanjut lanjut. Ini sekarang pembahasan tentang multivit.
set stream dan open stream. Apa itu multifeed, set stream dan open stream? Kalau multifeed itu ini ada contohnya gambar distilasi multifeed, multi lebih dari satu feed. Jadi kalau biasanya kita feednya cuma satu di tengah, ini kita ada lebih dari satu, jadi multifeed. Kemudian untuk set stream itu kayak produk selain dari destilat dan bottom, jadi ada di tengah-tengah. Seperti pada contohnya kita ke atas bentar. Nah ini ada mult apa side stream yaitu petrol, nafta dan kerosin dan diesel. Nah ini kalau ke bottom nanti ada lagi residunya. Kurang lebih seperti itu. Dan kembali yaitu kemudian open stream seperti namanya open stream itu nanti ada steam open steam nanti steam yang langsung masuk dari bawah. Nanti kita lihat ilustrasinya. Oke, ini dari ilustrasi dua kolom distilasi jadi multifeed ya, multifeed. Ini ada feed 1, feed 2 masuk dari ke kolom distilasi. Ini perbedaannya ada di grafik. Kalau biasanya kita cuma satu ininya, apa namanya, key-nya, titiknya, yaitu biasanya titik ZF cuma satu, ini ada ZF1, ZF2. Jadi seret seret gitu ya. Dan nanti di tengah-tengahnya namanya ini ada L aksen per V aksen gitu. Ini kita nggak sampai ke perhitungan, cuman sekedar tahu aja. Ini contohnya ini untuk contoh fit 1 itu apa ini? Berarti uap jenuh, fit 2 cair jenuh. Nah, jadi seperti ini. Set, set. Oke, lanjut. Dan ini untuk yang ilustrasi dari set stream. Set stream seperti yang sudah kita bahas tadi yaitu produk samping selain ini, selain distilat dan bottom. Jadi S ini ya, side ini. Oke. Kemudian untuk diagramnya itu seperti ini. Saturated liquid withdrawn. Nah, jadi ini untuk ZF biasa ini untuk feed-nya di sini. Kemudian ini ada apa? Set stream-nya. Oke, di sini. Di tengahnya ini apa? L aksen per V aksen. Tuh. Oke, lanjut. Kemudian ini untuk yang jadi open steam atau uap terbuka itu di ilustrasinya untuk feed biasa kemudian tidak ada side tapi untuk bawahnya ini langsung masuk steamnya, steamnya langsung masuk tanpa reboiler. Untuk diagramnya seperti ini yang biasanya untuk bottomnya kita paskan di apa garis diagonal tengah ini kan biasanya kita paskan sini. Tapi untuk open steam ini kita tarik langsung ke titik ininya. Titik Y sama dengan 0 ini. Oke. Ya kita ya contoh kalau yang biasanya kan kita berhentinya di sini. Di yang garis diagonal. Tapi ini langsung ke bawah ini. Itu aja. Oke lanjut lanjut. Lanjut. Ya ini untuk neraca masanya. Gak usah terlalu dibahas. Lanjut lanjut. Oke, mungkin itu aja untuk teorinya. Kemudian kita beranjak ke perhitungan.
Tadi seperti yang sudah ada di PPT untuk perhitungan ini. Ini ada aliran cairan pada ini tekanannya, kemudian ini ada 100 itu alirannya, kamul per jam, kemudian ini ada 40% butana, 25%, 20%, 15%, dimasukkan ke kolom destilasi, dan 90%-nya dari pentana dan 90% N-pentana itu diperoleh kembali dalam distilat. Jadi di distilat itu ada 90% pentana. Kemudian 90% heksana ada di bawah. Jadi 90% pentana di atas, 90% heksana di bawah. Oke, hitung jumlah komposisi, terus dew point dan ball point, N-min, R-min, dan apa ini? N ya, N, kemudian lokasi bagi umpan. Untuk lokasi bagi umpan ini mungkin nggak saya bahas karena belum kemarin di kelas belum diajarkan juga, tapi rumusnya ada di PPT. Kita buat seperti biasa. Untuk ini nggak usah bingung. Yang pertama kita buat seperti ini dulu. Ini ada dew point distilat. Ini yang diketahui tadi kan karena apa? Kayaknya cair jenuh ya tadi ya. Ya anggap aja cair jenuh. Jadi Q-nya 1. Cair jenuh. Kemudian P tekanan tadi. Oke. Kemudian ini ada X-fit. X-fit yang masuk tadi 0, ini 40% butana, 0,25% pentana, 0,2 heksana, 0,15 heptana. Kemudian ada mol distilat. Mol distilatnya, nah ini seperti pada soal, kita baca lagi. Kita mau di distilat itu 90% di distilat itu 90% dan pentana. Kita maunya seperti itu. Jadi ini di distilat ada pentananya 90%. Nah, karena butana itu lebih ringan dari pentana, maka anggap aja 100% butana itu udah menguap gitu ya. Jadi 100% dari apa? 0,4. Ini 0,4 dari totalnya berapa ini? 100 ya. 100 kamol. Jadi 0,4-nya itu 40. Kemudian pentana 90%. Jadi 90% dari 25 ya. Ini 25% dari ini 100 kamol. 90%-nya 22,5. Dan ini kalau heksana itu 10%. Karena ini sudah diterangkan untuk apa? 90% pentana. Ini kalau 90% N heksana berada di dasar, jadi yang ada di atasnya 10 gitu ya. 10%. 10% dari ini 20. 20 kamol. Jadi 2. Kemudian untuk heptananya 0. Mengapa 0? Karena
Ya ini seperti di PPT tadi. Kita ke atas, ke atas. Sebentar, sebentar. Oh, masih jauh. Atas, ke atas. Nah ini untuk bitop atau distilat ya. Distilat. Ini bitopnya ini untuk komponen paling beratnya kita kosongkan atau sama dengan nol. Jadi anggap aja yang paling berat itu nggak sampai ke atas. Oke, dengan asumsi itu maka ini kita isi nol aja. Ya kayak gitu. Ya kemudian ini ada X distilat. Jadi berapa persen distilat? Ini dari ini 40 dibagi 64,5 gitu ya. Kalau ini yang bawahnya berarti ini 225 bagi 64,5. Jadi berapa apa, persen mol ini banding keseluruhan. Oke. Kemudian ini ada A, B, C ini entoan. Ini ada PIS juga entoan, dihitung pakai entoan. Ini ada X. X itu ini ya rumusnya. Ini yang apa? Seperti pada blue point di pertemuan 4 itu rumusnya YI kali P PIS. Hmm. Ini YI yang dimaksud ini komposisi pada distilat dikali P kemudian dibagi PIS ini. Oke, jadilah X. Dan ini kita golsik X. Ini bagaimana ini jadi satu dengan mengubah T. Oke, karena di apa? Karena X ini emang harus kalau dijumlah harus satu dan yang variabel yang belum diketahui ialah T. Kan ini dari apa namanya? Antoan ya. Antoan kan ABC udah diketahui, T-nya belum. Nah, ini cara mencarinya ini. Sumnya ini sama dengan satu dengan mengganti P. Ketemulah 67, sekian derajat. Dan kita mencari alfa. Alfa itu ini ya. Nah ini. Maaf ini tulisan tangan jadi nggak terlalu jelas. Alfa itu PIS dibagi PIS HK. HK itu yang HIVK ini. HIVK itu yang ini ya. Yang nomor biasanya nomor 3. Biasanya yang nomor 3. HIVK. Jadi ini nah, P PIS dibagi PIS HIVK karena ini HIVK-nya juga ini jadi satu. Tapi kalau yang ini beda. Hmm, ini PIS dibagi PIS HIVK gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini kita stop di sini dulu. Kemudian kita berpindah dulu ke ini bubble point. Bubble point pada bottom product gitu ya. Ini mungkin aku geser aja biar nggak bingung. Hmm, oke, ini yang bottom product ini sama kayak tadi, sama persis. Paling bedanya cuma ini rumus yang y-nya ini. Y sama dengan xi kali ps per p. Kalau tadi kan p per ps ini dibalik. Oke, yang lainnya masih sama. Nah, ininya juga mol bottom. Kalau mol distilat tadi yang ini 100%. Kalau ini kebalikan.
yang atas 0%. Karena di produk paling bawah itu kita asumsikan nggak ada produk ringan. Jadi yang ringan udah ke atas semua, yang di bawah itu tinggal yang berat. Jadi yang berat 100%, nah ini 0,15 per berapa tadi? 100 ya. Per 100. Jadi 100%. Itu ini 90%. Jadi 90% dari 20. Mending saya ganti aja. Wis nggak usah wis. Dari 20. Kemudian ini 10% dari 25. Nah, yang atas karena udah menguap semua jadi kita anggap 0 ya. 0. Dan setelahnya ini sama semua rumusnya. Ya, ini ada ABC dan PIS, kemudian Y, dan ini ada alfa. Seperti itu. Yang Y juga sama, kita golsik untuk mengganti yang T. Dan ketemunya T 127, sekian derajat Celcius. Gitu. Kemudian kita beralih ke menghitung theta. Untuk menghitung theta, ada rumusnya ini. Mungkin agak jauh. Nah, ini theta. Ini ada dua rumus. Ini yang pertama kita karena ya ini tetanya. Karena semuanya sudah diketahui dan yang belum diketahui itu theta sendiri, maka ini tetanya kita golsik. Q kan sudah ketemu ya, karena cair jenuh ini Q-nya 1. Jadi 1/1 sama dengan 0. Itu sama dengan ini sigma itu pertambahan. Nah, ini theta. Ini kalau kita tambah ini semua, ini nanti jadinya 0. Ini golsiknya 0. Ini E-07 berarti kan sudah 0,00007 gitu ya. Nolnya 7 kali di belakang koma. Jadi ini anggap aja 0. Itu sigma dari AI ini. Nah ini. AI itu alfa, alfanya dari baris ini dikali XFI. XFI itu fit ya. Jadi ini X fit ini dibagi dengan ini tadi alfanya lagi dikurangi theta. Nah, ini tetanya kita cari dengan golsik. Kita taruh di sini dulu nilai tetanya. Oke. Kemudian kita jadikan ini sampai 4 baris, kita jumlahkan. Jadi kita mencari nilai theta ini dengan golsik ininya sama dengan 0 gitu. Oke. Ini 0 terus ini tetanya dapat berapa dan kita dapatnya 1,23 kurang lebih. Kemudian setelah dapat theta, ini tetanya kita dapat, kita masukkan tetanya ke sini, ke bawahnya. Oke, jadi ini theta diketahui, XDI juga diketahui. XDI itu X distilat ya, sudah diketahui ini. Sini. Kemudian alfanya juga sudah diketahui. Kemudian yang belum diketahui hanya R-nya. Jadi kita mencari ini R- plus 1 ini berapa. Oke. Nah, alfanya kita masukkan ke rumus ini. Alfa, maaf, theta masukkan, alfanya juga dimasukkan, kemudian X distilat juga dimasukkan, ketemulah R min plus 1. Nah, perlu diingat ini kan masih plus 1. Jadi untuk R minnya sendiri nanti dikurangi 1, nanti di step selanjutnya. Oke, seperti itu. Nah, ini kita lanjut. Kita lanjut. Ini kita sudah menemukan R min. Dan kita kemudian mencari yang alpha average. Jadi rata-rata alfanya. Itu ini ada rumusnya.
alfa LK di distilat dikali alfa LK di bottom, kemudian di square ya, ini di akar. Nah, ini kita cari yang alfa distilat. Nah, ini gimana? Alfa LK di distilat, ini distilat. Nah, ini ya, alfa LK di distilat. Ini kita masukkan ke sini. Kemudian yang ini alfa LK di bottom. Mana? Nah, ini ya, LK-nya di bottom 2,2. Kemudian di square jadinya seperti ini. Ketemu. Kemudian kita step selanjutnya mencari n min. Untuk mencari n min ini kita perlu apa? Mengetahui dulu yang alpha average tadi sudah sebelumnya diketahui. Kemudian x dlk, ini x dlk itu mana? Nah, ini x distilat yang lk. Yang lk ini ya. Mungkin yang lk-nya ini saya pindahkan aja. Pindahkan sini. Set. Nah, biar jelas. Kemudian X distilat yang HK, ini yang HK, X distilat. Kemudian yang ini yang bottom, bottom yang LK, ini. Kemudian ini bottom distilat. Ya, ini dimasukkan ke sini semua rumusnya ini. Pakai log 10 ya. Log 10. Akhirnya ketemulah 4,9 untuk N min. Oke. Step selanjutnya ini sudah mulai masuk ke plot. Ini yang tadi sudah kita ketahui R min plus 1 dari sini tadi. Ini 1,24. Kemudian ini R min-nya jadi kita kurangi 1. Kemudian R-nya ialah rasio, yaitu 1,5 dikali R min ya. Kan sudah ada di soal kalau nggak salah. Oke. Ini sudah ada di soal. Kita lihat. Nah, ini 1,5 R min. Oke, kita kembali. Jadi ini untuk yang di plot yang apa? Sumbu horizontalnya itu R plus R min bagi R plus 1. Kita ketemunya ini. Kemudian dilihat dari plot, ya kita kira-kira saja nanti kita dapatnya untuk yang sumbu vertikalnya 0,51 di sini sekitar sini. Nah, karena kita sudah mengetahui n min, n minnya yang ini, ya, maka kita bisa menemukan n. Nah, karena ya dari sini, karena n minnya sudah diketahui, nanti kita tinggal nyari n-nya. Oke, n itu berarti jumlah tray. Seperti itu. Oke, ini untuk temuan yang ke 8 dan 9 sudah cukup. Kemudian ada materi lagi yaitu ini. Ini untuk tugas penugasan. Distilasi monoklorobenzen. Ya, ini nanti tergantung teman-teman dapat yang mana. Kita langsung saja ke sini. Nanti NIM karena NIM saya 7, jadi saya dapat ini monoklorobenzen dan bromobenzen. Kemudian karena ganjil, jadi saya dapat 50-50 untuk anunya apa? Komposisinya. Kita kembali. Nah, ini ditulis titel dan komponen. Ini monoklorobenzen, bromobenzen dimasukkan. Dan operasi. Ya, ini pilih equilibrium column, ini simple distillation, ini total, ini parsial.
Ini kita asumsikan aja pertama 10, kemudian feed stage-nya 7 bisa, kalau pertama 5 juga bisa gitu. Oke, terus ini di value-nya EOS, equation of state-nya swavel RK. Terus di load SRK di open membaca. Ini default, ini skip, terus feed ditulis ini not split, ini pressure vapor sini 50-50 ya, spesifikasi pressure nol. Ini reflux ratio, ini yang pertama 1,5, terus ini boil up ratio 2. Ini yang reflux nanti diganti. Nah, ini reflux 1,5, terus nanti 2 kali berarti 1,5 terus 2. Hmm. Ya nanti ini diganti-ganti, digantinya di sini fit, nah ini ganti 7 misal, terus di run. Nah ini masih jelek, coba ganti lagi 8. eh nah ini baru bagus, jadi nggak ada apa bentuknya gini, nggak nyoret-nyoret gitu. Oke, ini udah jadi. Kemudian datanya yang dipakai ini untuk yang tabel, terus untuk yang dipakai ini aku lihat dari punya aku aja. Untuk yang dipakai ini mole fraction, yang ini buat yang top bottom. Dan nanti dimasukin ke tabel yang ini atas atas ini. Jadi yang rasio refluxnya 1,5 ini tadi, terus umpan masuk ini yang tadi apa, kita ganti-ganti umpannya 7, terus kalau yang ini aku 8 gitu. Oke, terus ini yang diagram McCabe, terus ini yang komposisi fase uap itu yang ini graf
yang ini, vapor phase. Hmm. Nah ini, oke.